Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Fahrul Usmi SIK MAG pada pelatihan pembina kemasjidan, pelatihan jarak jauh. Pada hari ini kita akan menyampaikan topik khusus berkaitan dengan pembinaan kemasjidan, yakninya tentang profil imam masjid menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sesungguhnya profil imam masjid menurut informasi hadis-hadis beliau, itulah yang menjadi perbincangan khusus kita. Bapak Ibu peserta pelatihan, isu aktual kemasjidan hari ini ada tujuh isu aktual. Satu dari 7 isu aktual kemasjidan itu adalah masih belum meratanya kualitas imam masjid. Padahal jika dilihat dari 10 fungsi masjid sesuai dengan sejarah Islam, itu fungsi pertamanya adalah tempat ibadah, tempat sholat, tempat zikir. Tentu imam masjid menjadi sangat urgent posisinya dalam konteks ini. Kalau kita lihat data hari ini berdasarkan simas.kemenak.go.id, maka tidak kurang dari 800.000 rumah ibadah umat Islam, baik masjid dan musalla, yang dirilis Februari 2020. Sebuah data yang cukup besar jika dilihat dari kacamata rumah ibadah. Maka tentulah mengurus dan memilih yang akan memimpin ibadah di masjid ataupun musalla yang sejumlah ini menjadi sangat penting juga. Oleh karena itu, Subdit Kemasjidan mengarahkan perhatian besar kepada persoalan imam masjid ini. Secara filosofis, sebenarnya baik dari ayat maupun dalam hadis, Nabi sudah mengatakan terkait dengan persoalan imam. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Idza kanu salasatan falyaummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum." Apabila kamu bertiga, hendaklah salah seorang menjadi imam. Dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang qori, yang bacaannya bagus. Maka secara agama jelas perintah Nabi. Dalam regulasi pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara, dasar hukumnya juga sudah sangat jelas. Ada Kep Dirjen 802 tahun 2012 tentang standar pembinaan manajemen masjid. Ada Kep Dirjen 582 2017 tentang standar imam masjid. Maka baik secara beragama maupun secara bernegara, persoalan ini telah sangat jelas dasarnya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat sepintas apa itu imam. Imam itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin sholat, berkhutbah, membina umat, yang diangkat dan ditetapkan oleh pemerintah atau masyarakat. Itu sesuai dengan Kep Dirjen 582. Nah, kalau imam sholat, itu adalah orang yang ditetapkan oleh jamaah dan pengurus masjid atau mushola untuk memimpin sholat berjamaah dan ibadah lainnya di masjid atau mushola tertentu. Itulah definisi imam. Maka orang-orang seperti itu telah dijelaskan oleh Nabi kriterianya. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasul bersabda yang artinya saja kita sampaikan,
Kata Rasul, yang mengimami sebuah kaum atau sebuah jamaah adalah orang yang paling fasih membaca Al-Quran. Jika sama mereka dalam hal itu, maka diutamakan yang paling paham dan menguasai tentang as-sunnah, tentang agama, termasuk fikih. Jika masih sama kemampuan mereka dalam dua hal itu, maka kita lihat siapa yang paling duluan hijrah. Kita lihat pula siapa yang paling tua usianya. Artinya di sini baru berlaku senioritas. Dan janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di lingkungan kekuasaannya. Artinya musafir itu mengikut kepada si mukim. Kemudian juga Rasul mengajarkan etika memimpin sholat ketika menjadi imam. Rasul bersabda, "Iza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Jika salah seorang dari kamu menjadi imam, ringankanlah pelaksanaan sholatnya. Fa inna fihi mudda'if wal kabir wa dzal hajah. Mungkin di antara makmumnya ada yang lemah, sakit, atau yang telah tua. Dan jika kamu sholat sendirian, silahkan panjang-panjang. Maka sudah jelas di dalam agama melalui hadis-hadis bagaimana sesungguhnya profil imam masjid itu. Baik kelayakannya untuk memimpin sholat maupun tata krama dan etikanya dalam memimpin sholat seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi di atas. Demikian secara singkat profil imam masjid menurut tuntunan Rasulullah. Semoga dapat dipahami dan terima kasih atas atensinya. Selamat belajar, selamat bekerja. Sampai ketemu pada materi berikutnya.